3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan Tentang penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran sarana dan prasarana. Perkenalkan, nama saya Jahwa Aulia Putri. dan saya Irma Rahmawati. Saya Selina Jemah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan sarana dan prasarana. Pengertian penerimaan, kegiatan penerimaan barang adalah menerima barang atau jasa secara fisik dari suatu perusahaan. Fisik barang yang diterima oleh kantor harus dapat dirasa, diraba, perlu dilihat. Penanganan penerimaan barang, Anda harus mengetahui kondisi yang harus dipersiapkan pada saat barang itu diterima. Formulir penerimaan barang, petugas penerimaan barang harus mempunyai peralatan yang lengkap untuk memperlancar pekerjaan dan agar barang yang diterima dapat segera disimpan ke gudang. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan atau usaha dalam penyelenggaraan dan pengaturan sarana dan prasarana dalam sebuah perusahaan. Dalam penyimpanan sarana dan prasarana, kita harus memperhatikan lokasi, keamanan, dan pemeliharaan dari tempat penyimpanan. Menurut Subagio, 1988, penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya, dalam pemenuhan yang setepat-tepatnya dan dengan biaya yang serendah mungkin. Selanjutnya yaitu asas penyimpanan. Asas penyimpanan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, asas FIFO. Asas FIFO yaitu kesingkatan dari first in, first out, yang artinya pertama masuk dan yang pertama keluar. Dalam asas ini, jadi barang yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan pertama. Yang kedua yaitu asas FIFO. Asas FIFO yaitu kesingkatan dari first expired dan first out, yaitu metode yang dikeluarkan pada asas ini yaitu melihat masa kadaluarsa terdekat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi dalam asas ini, barang yang pertama atau barang yang masa kadaluarsanya pendek akan ditempatkan di paling depan, sedangkan masa kadaluarsa lebih panjang akan ditempatkan di gudang. Selanjutnya yaitu sistem pergudangan. Menurut J. Warman 2004, gudang adalah bangunan permanen yang digunakan untuk menyimpan barang-barang, sedangkan pergudangan adalah tempat untuk menyimpan barang. Yang selanjutnya yaitu jenis gudang. Jenis gudang ada dua. Yang pertama, gudang khusus yaitu private warehouse, yang artinya yaitu gudang itu digunakan untuk pemilik perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu gudang umum atau public warehouse, yaitu gudang yang digunakan oleh setiap orang atau bisa untuk semua orang dalam perusahaan itu. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang penyaluran sarana dan prasarana, atau sering disebut juga dengan distributing. Distributing merupakan penyaluran barang dari instansi ke unit satuan kerja untuk meminta barang yang diperlukan atau untuk mendukung kegiatan kantor. Dari penyaluran sarana dan prasarana. Menurut swasta, tahun 2003 terdapat fungsi penyaluran sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu menjembati produsen dan konsumen. Yang kedua, saluran sarana dan prasarana atau saluran distributing dapat memberikan fungsi-fungsi dari pemasaran atau contohnya seperti pemasaran kartu kredit. Di sini terdapat juga penyaluran sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu penelitian, yang kedua promosi, yang ketiga distribusi fisik, yang keempat pengambilan atau pembayaran. Di sini terdapat yang terakhir di sini terdapat transportasi koda atau transportasi. Di sini yang pertama yaitu transportasi darat atau bisa disebut juga seperti truk atau
kereta api. Yang kedua, transportasi udara, bisa disebut juga dengan pesawat seperti ini. Yang ketiga yaitu transportasi air, yaitu seperti kapal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.